Praktek filantropi Islam sudah ada sejak Islam masuk di Indonesia. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana kemudian filantropi sebelum kemerdekaan, yaitu melalui kaum pedagang dan berbagai macamnya yang kemudian banyak sekali. Nah, betul minggu lalu Pak Indra sudah menjelaskan tentang filantropi Aceh ini di kemarin ya, meskipun itu tidak terjadi sebelum kemerdekaan ya. Jadi ini terjadi setelah kemerdekaan. Nah, kemarin pemakalah bertanya apakah ini terjadi sebelum kemerdekaan, Pak Indra, gitu kan? Setelah pemakalah. Tidak, dia terjadi setelah kemerdekaan. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 16 Juni ya, 1948 di Hotel Kutaraja, Presiden Soekarno berhasil membangkitkan patriotisme filantropi rakyat Aceh. Jadi melalui sebuah penelitian yang diketuai oleh Junaid Yusuf dan Said Muhammad Al-Habsi, berhasil dikumpulkanlah sumbangan dari rakyat Aceh setara dengan 20 kg emas. Nah, dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli sebuah pesawat Dakota dan menjadi pesawat angkutan pertama yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, pesawat Dakota ini dari Aceh ini kemudian diberi nama Dakota RI 001 Salawa. Ini nama bukit ya, Gunung Emas namanya kira-kira itu di Aceh. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Anjungan Aceh di Taman Mini, maka di situ ada pesawat. Maka Bapak Ibu bisa menjelaskan nanti kalau bawa anak atau bawa cucu ya. Ini praktek filantropi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh pada saat itu, yang kemudian bisa membeli pesawat untuk Indonesia. Nah, kemudian kita ikut kenal juga ada Tengku Markam. Ini yang dibilang oleh Pak Iwan tadi ya. Memang datanya berbeda-beda, tapi ada satu data yang diungkapkan bahwa Tengku Markam adalah seorang pengusaha asal Aceh, itu menyumbang 28 kilogram emas yang digunakan sebagai emas di Puncak Monas. Karena di Puncak Monas itu ada 30 kilogram. Ya, tapi juga ya tadi Pak Iwan mengatakan ada dari satu daerah juga yang lain, dan saya pikir ini namanya sejarah ya. Tapi ada banyak sekali kekuatan yang mengatakan bahwa Tengku Markam melakukan sumbangan ini kira-kira itu. Lalu kemudian ada wakaf ya buat pendidikan, pesantren dan perguruan tinggi Islam. Ya, kita tahu misalnya Gontor misalnya ya yang sangat berkembang ya, ada Ngabar, ada Darun Najah tadi ya. Ada banyak sekali Darul Rahman di Jakarta, termasuk tadi adalah ada Universitas Islam UI ya di Yogyakarta, dan itu Masya Allah. Lalu ada satu lagi yang di Jawa Tengah, apa namanya saya lupa ya, Pak Fauzi apa namanya ya, yang di Jawa Tengah, Universitas, oh my God, ada satu UI, lagi seingat saya yang UI bukan UII, ada satu lagi Unisula. Unisula, betul ya, Unisula, makasih Pak ya, Unisula. Jadi Masya Allah itu luar biasa, dan itu semua tidak lepas daripada gerakan-gerakan filantropi berupa wakaf dan berbagai macamnya. Kenapa lembaga-lembaga perguruan tinggi atau pesantren itu bisa bertahan sampai hari ini? Salah satunya adalah bagaimana kemudian manfaat daripada filantropi itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kita bicara nih kira-kira setelah kemerdekaan apa sih yang dibuat oleh pemerintah. Nah, setiap presiden di masanya itu punya peran yang sangat penting bagi gerakan filantropi ini. Yang pertama, regulasi melindungi aset wakaf. Itu bisa kita lihat di Undang-Undang UU-PA, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita tidak cukup membaca Undang-Undang Zakat dan Wakaf, tapi ada undang-undang yang berkaitan tentang itu misalnya. Di Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 itu mengakomodasi pasal mengenai wakaf sebatas tanah dilanjutkan pengaturannya dalam peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 77 tentang perwakafan tanah milik. Nah, di pasal 49 itu dikatakan di Undang-Undang Pokok Agraria itu bahwa kebutuhan peribadatan dan kegiatan peribadatan keagamaan lainnya dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Perwakafan tanah milik dilindungi, diatur dengan peraturan pemerintah. Ini kalau kemudian kita bicara tadi sumber filantropi tadi kan, ada yang bersifat dari individu, ada yang bersifat kemudian dari masyarakat atau perusahaan, ada yang bersifat dari pemerintah. Nah, kebayang oleh kita kan, di mana kemudian pemerintah memberikan kebutuhan untuk kebutuhan peribadatan yang mengatur ya, dan berbagai macamnya, bahkan dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Jadi Masya Allah, bahkan ya wakaf itu dilindungi loh oleh negara. Jadi kalau ada orang kemudian menjual tanah wakaf itu bertentangan dengan undang-undang agraria ini ya. Hak tanah untuk keperluan suci dan sosial di pasal 49 itu hak milik tanah badan-badan kecamatan dan berbagai macamnya. Nanti bisa dibaca bagi saya kira-kira. Nah, itu artinya bahwa praktek filantropi itu tidak cukup kemudian menjadi sebuah tradisi di masyarakat, tapi juga kemudian mendapatkan regulasi kekuatan. Itu saya katakan sama Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di dunia Islam maupun tidak di dunia Islam ya termasuk Indonesia,
Jadi praktek filantropi itu ada dua, Pak. Yang pertama yang tidak diatur oleh regulasi, ya. Contoh orang minta dana filantropi di pinggir jalan dan berbagai macamnya. Dananya banyak nggak, Pak Ustadz? Banyak sekali. Ya, tapi tidak ada aturannya. Tapi yang kedua, ada yang diatur melalui regulasi, ya, peraturan pemerintah, sehingga lahirlah undang-undang zakat, undang wakaf dan berbagai macamnya. Nah, di Indonesia ada nggak kedua-dua itu? Ada kedua-duanya itu. Di banyak negara ada nggak? Ada. Jadi polanya dua itu, pola yang diatur melalui regulasi dan pola yang tidak diatur melalui regulasi. Nah, sekarang kita lihat regulasi yang mengatur tentang praktek filantropi ini. Nah, 68 yaitu pemerintah mulai memperhatikan zakat, ya. Pada tahun 68 pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Agama nomor 4 dan 5 68 masing-masing tentang pembentukan badan amil zakat dan pembentukan Baitul Mal atau Balik Harta Kekayaan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota media. Jadi 68 sudah berpikir tentang ini. Nah, setahun 68 ini masa siapa Bapak Ibu sekalian? Pak Harto atau Pak Karno? Pak Harto ya. Pak Harto, Pak Karno, Pak Iwan? Pak Harto, Pak. Pak Harto ya. Nah, setahun setelah sebelumnya pada tahun 1967 pemerintah telah menyiapkan RUU Zakat yang akan diajukan ke DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Ya, meskipun 67 ya, coba kebayang oleh Bapak Ibu sekalian ya, 67, tapi undang-undangnya disahkan 3899 ya, di masanya Pak Habibie, masa peralihan antara Pak Harto dan Pak Habibie. 1968 RUU Zakat disiapkan Menteri Agama, diharapkan didukung oleh Menteri Sosial karena erat hubungannya dengan pelaksanaan pasal 34 Undang-Undang 1945 dan Menteri Keuangan karena ada hubungannya dengan pajak. Jadi ada dua hubungan, Menteri Sosial dan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan pada waktu itu dalam jawabannya kepada Menteri Agama menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang dan cukup dengan peraturan Menteri Agama saja. Nah, ini ada tarik ulur antara kepentingan banyak pihak pada masa itu. Nah, karena pendapat itu Menteri Agama mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 1968 yang isinya menunda pelaksanaan peraturan Menteri Agama nomor 4 dan 5 tahun 1998 tersebut di atas. Nah, lebih lanjut, nah bisa kita lihat ya bahwa 1968 ya. Dan setelah itu kita bisa lihat ya misalnya 68 juga pemerintah mulai perhatikan zakat, 68 pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Agama. Ada satu lagi seingat saya 68 ini juga Pak Harto pada saat itu sudah mulai ya mengatakan pentingnya menggalang dana sosial dari masyarakat. Jadi di acara Isra Mi'raj pada saat itu di mana Pak Harto mengatakan bahwa sudah saatnya kemudian umat Islam menggalang dana umat atau zakat secara kolektif. Bahkan Pak Harto siap menjadi amil zakat secara nasional, ya. Jadi Masya Allah di acara Isra Mi'raj pada saat itu dia mengatakan demikian Pak Harto. Dan kemudian lahirlah ada banyak lembaga badan-badan amal yang berbagai macamnya tadi. Lalu kemudian kalau kita perhatikan peraturan pemerintah nomor 2877 ini melindaklanjuti undang-undang agraria tadi. Nah, di situ dikatakan wakaf ialah perbuatan hukum seorang atau badan hukum yang misalkan sebagian harta kekayaannya berupa tanah milik. Jadi kalau kemudian orang bertanya kenapa filantropi wakaf di Indonesia lebih banyak dalam bentuk tanah milik, karena memang regulasinya yang mengatur hanya tanah milik yang diboleh wakafkan. Selain tanah milik nggak boleh kan. Lalu kemudian ada Impres nomor 1 tahun 1991 itu mengatakan bahwa wakaf itu adalah benda bergerak tidak bergerak. Barulah kemudian orang mengenal di Indonesia ini ada wakaf bergerak dan tidak bergerak. Lebih luas lagi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ternyata pemerintah punya pedulian juga. Betul yang Pak Triongko bilang tadi misalnya dari sisi pajak. Ya, jadi pemerintah memberikan satu penghargaan bagi orang yang berwakaf ini. Jadi di sini adalah wakaf tanah dan pajak. Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 pasal 3 ayat 1, tanah yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tidak dimasukkan untuk memperoleh keuntungan, tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Jadi tidak dikenakan PBB. Lalu pertanyaannya kenapa wakaf kena pajak bisa dikenain pajak? Pertama, tanah wakaf yang dikenai pajak jika tanah wakaf tersebut belum memiliki sertifikat wakaf. Yang kedua, tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan usaha wakaf produktif, hanya kegiatan usahanya yang dikenai pajak, adapun tanahnya tidak dikenai pajak jika sudah bersertifikat wakaf. Ini menjadi sangat penting sekali kemudian pembuatan sertifikat tanah wakaf. Lalu kemudian kita lihat juga ya ini undang-undang ini sudah dirubah ya menjadi pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 1985. Nah, apakah Pak Triongko sudah ada undang-undang terbaru setelah ini Pak Triongko? Pak Triongko? Belum, Pak. Belum, Pak.
Masih ini Belum yang terakhir berubah ya. PSBB sampai sekarang. 94 ini masih terakhir ya. Betul. Ya, nah jadi ini Masya Allah, di sini dikatakan digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kepentingan nasional yang tidak dimasukkan untuk memperoleh keuntungan. Di undang-undang ini Pak Triongko berarti tidak hanya spesial Islam ya, berarti semua agama ya, karena punya ibadah. Betul, Pak. Betul. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Jadi satu penghargaan bagi perhatian pemerintah terhadap praktek filantropi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah. Nah, kita bertanya juga nih sekarang dari sisi berdirinya lembaga-lembaga filantropi, terutama lembaga pengelola zakat. Berdirinya BAS DKI itu oleh Gubernur DKI Pak Ali Sadikin pada tanggal 5 Desember 1968. Kalau begitu pertanyaannya lebih duluan Basnas atau Basis DKI? BAS DKI. BAS DKI inilah BAS tertua ya di Indonesia ya, karena lahir 1968 ya kan. Lalu kemudian pada 22 Desember 73 BAS ini dirubah menjadi Basis untuk memperluas sasaran operasionalnya. Jadi tidak cukup badan amil zakat saja, ada infak, sedekah, dan berbagai macamnya. Lalu kemudian lahirlah Yayasan Dompet Duafa Republika. Kok Dompet Duafa Republika? Ya gabungan antara Harian Republika pada masa itu, ya Dompet Duafa, ya pada tanggal 2 Juli 1993. Nah izin lasnya 2001, ya izin las skala nasionalnya 2016. Itu artinya kalau kita perhatikan bahwa sebagai implementasi Undang-Undang 3899 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional. 2001 baru kemudian lahir Basnas. Nah, jadi Masya Allah sebelum ada Undang-Undang Zakat sudah banyak tuh lahir lembaga-lembaga filantropi seperti Basis ya, lalu kemudian Dompet Duafa dan banyak lagi yang lainnya. Jadi ini menjadi menarik. Artinya lembaga-lembaga ini sudah hadir sebelum diatur oleh regulasi. Lalu kemudian kita perhatikan Undang-Undang 3899. Ini merupakan Undang-Undang Pengelolaan Zakat pertama. Undang-undang ini saya katakan bukan Undang-Undang Zakat ya. Jadi yang diatur bukan zakatnya, tapi pengelolaan zakatnya. Nanti di sesi kedua nanti akan kita bicarakan ya. Karena di sesi kedua nanti kita bicara tentang zakat. Nah, apa isinya? Ya pengelolaan zakat ya dan berbagai macamnya. Maka di undang-undang ini tidak ada sanksi bagi orang tidak bayar zakat, yang ada sanksi bagi pengelola zakat yang tidak amanah. Tapi di sini ada otoritas pengelola zakat pada Basnas dan LAS. Nah, undang-undang ini lahir pada masa transisi, di masa Pak Harto, di masanya Pak Habibie. Ya, pada saat itu yang penting kita punya undang-undang zakat, persoalan sempurna, persoalan belakang kira-kira. Sehingga guru-guru saya di zakat seperti Prof. Didin mengatakan bahwa undang-undang ini punya tangan tapi tidak punya jari. Maksudnya apa Pak Hendra? Tidak punya jari, tidak punya kekuatan untuk bisa memberikan sanksi seperti layaknya pajak. Nah, inilah kira-kira undang-undang zakat yang kita miliki di hari ini, 3899, lalu kemudian hanya diatur oleh KMA, kemudian keputusan Dirjen. Nah, berbeda mana ada Undang-Undang 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, yang terakhir sekarang sudah menjadi 36 seingat saya, 2008 ya Pak Triongko kalau tidak salah saya. Lalu kemudian Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, ini di sini tarik ulurnya luar biasa ketatnya antara sentralisasi dan desentralisasi ya. Lalu ada PP 14 tahun 2014 tentang Undang-Undang Zakat, dan ini juga menjadi polemik antara teman-teman yang LAS dan BAS ya. Kata teman-teman Basnas mengatakan sudah saatnya sentralisasi, kata teman-teman LAS ya enak aja kalau sentralisasi, berarti kami hanya menjadi UPZ dong, unit pengumpul zakat, padahal kami lahir lebih duluan kira-kira daripada Anda. Nah itu jadi tarik ulur. Lalu zakat sebagai pengurang pajak ya, dan berbagai macamnya. Lalu nanti kita bicara. Lalu kemudian zakat sebagai pengelola pajak ini bisa kita ketemukan di mana Pak Hendra? Ya di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Nah, ini yang serta zakat yang diterima ya oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat. Nah, ada sumbangan sebagaimana dimasukkan pada pasal ini. Jadi ini berlaku ya, harta yang dihibahkan atau bantuan atau sumbangan dan warisan sebagai dimasukkan dalam pasal 4 ya. Dikecualikan sebagaimana dimasukkan dalam pasal 6 dan berbagai macamnya. Itu artinya luar biasa perhatian pemerintah terhadap filantropi ini. Nah, di sini ada peraturan Dirjen Pajak 2012, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib ya dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Apakah setelah ini ada lagi yang lain Pak Triongko dari sisi pajak? Ini yang terakhir ya? Iya Pak, jadi cuman tadi di slide yang nomor 51 Pak, undang-undangnya kan udah berubah ke Undang-Undang nomor 38 itu Pak. Ya, ini 38 ini sudah Pak Hendra buat di sini nih. Iya, di slide yang nomor 4 apa?
Di slide. Nah, ini kan udah berubah, Pak. Ya, ini yang 2008 ya. Ya, udah berubah jadi 2008 yang tadi undang-undang Yang 2000 tahun 2000 udah berubah. ya, 2000 Nah, menjadi 2008, terakhir kan ya, 2008. betul. Yang nomor 4 barusan itu, Pak. Ya, oke. Baik, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana dari sisi wakaf? Wakaf ini juga menjadi menarik ya. Tadi Pak Indra sudah ceritakan, kita punya Undang-Undang 41 ya, setelah kompilasi hukum Islam itu. Dan di sini menjadi menarik bahwa Undang-Undang 41 tahun 2004 ini membuka peluang filantropi dari sisi wakaf berkembang begitu luas. Kalau sebelumnya yang dikatakan wakaf itu hanyalah tanah milik, nah di sini dikatakan harta wakaf benda yang dapat yang wakaf itulah harta benda yang memiliki daya tahan lama, manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi. Artinya apa saja yang punya nilai ekonomi dia bisa diwakafin. Nah, di sini lebih luas lagi. Pakai jangka waktu. Wakaf itu kalau di mazhabnya Syafi'i itu pokoknya sekali wakaf sudah selesai selamanya untuk Allah. Tapi di mazhabnya Hanafi boleh. Wakaf itu sama dengan ariyah. Maka di sini juga mengakomodir ya bahwa di undang-undang wakaf kita, di PP wakaf kita ada wakaf muakkad wa mu'abbad. Wakaf yang permanen dan temporer. Saya wakafkan misalnya 50 juta, tapi 5 tahun nanti saya ambil lagi. Nah, itu yang dikenal dengan wakaf temporer itu. Nah, itu jadi undang-undang wakaf di Indonesia itu Masya Allah luar biasa menganut sistem yang mengakomodir semuanya. Nah, sekarang sudah keluar lagi Bapak Ibu sekalian. Ini karena banyaknya jalan tol di Indonesia, karena banyak yang kena wakaf, maka keluarlah ya Undang-Undang PP nomor 25 tahun 2018, perubahan atas PP 42. Jadi izinnya ya, pada izinnya wakaf itu misalnya tidak perlu lagi misalnya harus izin ke Jakarta dengan berapa artinya diberi toleransi kira-kira sesuai dengan batas jumlah tanah wakaf itu untuk izinnya kira-kira. Nah, ini kira-kira Undang-Undang 41 tahun 2004 pasal 4. Nah, di sini orang bisa melakukan filantropi wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan dan berbagai macamnya. Itu artinya semakin terbuka atau semakin banyak ya aneka macam kira-kira objek filantropi ini, maka semakin banyak pula perubahan kesempatan untuk bisa melakukan perubahan untuk masyarakat untuk pada lebih bagus. Nah, Ustaz, tanya Pak Ustaz. Ya, endingnya ya begini endingnya kita lihat tadi kan. Jadi individu itu bentuknya ada ziswap tadi perusahaan, besoknya adalah dana-dana sosial perusahaan, CSR dan berbagai macamnya, pemerintah melalui APBN. Ya endingnya adalah bagaimana kemudian terjadi perubahan. Bagi saya itu. Dan ya, kita sudah melihat dari zaman Rasulullah, kemudian zamannya para khulafa, lalu kemudian kita bisa melihat juga di zamannya dinasti, kita juga bisa melihat kemudian di zamannya sebelum Islam, sebelum kemerdekaan, kemudian setelah kemerdekaan di negara Muslim, non Muslim. Jadi ending ceritanya kalau saya ingin mengatakan terjadi ada dua pola. Pola yang pertama pola yang diatur oleh regulasi, pola yang kedua pola yang tidak diatur oleh regulasi. Di Indonesia ada nggak kedua-duanya itu? Ada.